Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan tentang serba-serbi Google Form. Kita bahas secara lengkap untuk kita gunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan adalah kita buka dulu Google kita. Nah, Google ini sudah terbuka. Kemudian kita buka drive kita. Nah, kita buka drive kita, kemudian lihat setelah terbuka drive kita, kemudian kita klik baru atau new di sini. Nah, baik, di sini ada beberapa menu, yaitu ada folder, kemudian ada upload file, kemudian ada upload folder. Upload file ini berarti mengunggah file. Kemudian juga ada Google Dokumen, yaitu kalau di Microsoft adalah Microsoft Dokumen, kemudian atau Microsoft Word ya. Kemudian ada juga Google Spreadsheet kalau di Microsoft yaitu Excel. Kemudian ada Google Slide yaitu PowerPoint. Kemudian yang terakhir ini lainnya di sini ada banyak juga menu di sini yaitu Google Formulir. Kita akan mempelajari Google Formulir ini. Di dalam Google Formulir ini ada dua. Yang pertama template kosong. Nih. Nah, di dalam template kosong ini kita diberi kebebasan untuk memodifikasi. Jadi template kosong ini adalah judul format atau nama formulir. Ini nama formulir. Nah, misalkan di sini formulir biodata, misalkan biodata biodata siswa. Nah, setelah kita membuat nama formulir, kemudian kita klik yang ada di sini, yaitu ini nama file. Jadi nama file adalah formulir biodata siswa. Nah, itu untuk Google Form yang blank atau yang kosong. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di samping ada Google Form yang kosong, ada juga sudah disediakan oleh Google Form ini, yaitu berupa template. Di sini sudah lengkap, ada 17 template yang disediakan oleh Google. Kita lihat template yang pertama, yaitu pertama blank template tadi ya, yang kita bahas pertama tadi. Kemudian ada juga untuk pendaftaran. Nah, sini kita klik sini. Nah, di sini sudah disediakan oleh Google, yaitu kalau kita mau membuat pendaftaran, bisa mungkin pendaftaran peserta didik baru, atau mungkin mau mengadakan pendaftaran seminar, kita tinggal mengubah saja. Misalkan di sini pendaftaran seminar, misalkan seminar, pendaftaran webinar ya, pendaftaran seminar misalkan ya, seminar APSI, nah misalkan. Nah, oke, tinggal ngubah sedikit saja. Ini sudah ada namanya, kemudian email, kemudian dari organisasi apa atau instansi apa, kemudian dia bisanya hari apa gitu. Atau ini kalau ini bisa kita ganti, misalnya pada hari keberapa Anda bisa hadir. Nah, kita ganti, kalau tidak sesuai kita hapus saja, kita delete saja, ini juga tidak apa-apa. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, oh ini tidak usah juga ya, batasan makan dan sebagainya. Ini tadi kalau seminar rasanya tidak ada nih makanan biasanya ya, apalagi sekarang ini ya. Atau seminar mungkin di apa snack apa ya, di sini juga ini disediakan. Kalau kita misalkan butuhnya snack misalkan ya, bisa juga. Kemudian juga di sini ada saya memahami bahwa saya harus membayar sebesar berapa. Ini adalah formulir pendaftaran. Ini bisa dimodifikasi, bisa pendaftaran seminar, bisa pendaftaran siswa baru dan sebagainya, bisa ditambah sendiri-sendiri. Bisa ditambah misalkan kalau formulir PPDB kan ini bisa ditambah dengan
Misalkan NISN-nya berapa diminta ya, NISN. Nah, kemudian bisa ditambah juga misalkan asal sekolah gitu kan, asal sekolah, nah, dan lain-lain. Nah, jadi dengan waktu yang singkat kita sudah bisa membuat formulir, yaitu formulir pendaftaran seminar atau pendaftaran PPDB. Baik, sekarang berikutnya kalau kita lihat lagi yaitu ada eh, template yang sudah disediakan lagi oleh Google, yaitu, nah kita lihat ya, ini template berikutnya adalah template yang berkaitan dengan ini pendaftaran untuk gitu ya, pendaftaran untuk macam-macam ya. Kalau tadi pendaftaran, misalkan di pendaftaran mau pesan kaos, ya, bisa kaos, ya, banyak sekali ya yang disediakan di sini. Misalkan pendaftaran untuk mendapatkan kaos, ya, di sini ada namanya siapa, ukurannya berapa, contoh kaosnya seperti apa, ya. Nah itu. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat ada juga eh, template berikutnya di sini adalah untuk pesta, ya, data pesta. Kita lihat sini untuk undangan pesta. Nah, bisa juga ini untuk undangan pesta. Nah, oke, undangan pesta. Oke, kita lihat. Nah, undangan pesta, Bapak Ibu. Nah, oke, misalkan ini kita buat apa nih, undangan pesta pernikahan misalkan. Pernikahan Anita misalkan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini disediakan siapa nama Anda, apakah Anda akan hadir, tinggal ngisi semuanya, pesan makan apa, kemudian apa Anda punya alergi dan sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui tamu kita nanti ya. Nah, kemudian kita klik sini saja untuk membuat nama filenya, misalkan undangan pesta pernikahan. Ya, Anita misalkan. Oke. Nah, kemudian juga Bapak-Ibu kalau kita lihat lagi di sini ada juga template yang lain. Template ini sebanyak 17 ya. Sebanyak 17 template. Jadi sudah cukup banyak ya. Ada yang bersifat pribadi, ada yang umum, ada yang kosong. Tadi ada undangan seminar, bisa template untuk undangan pesta, bisa template undangan untuk mendapatkan kaos. Bisa juga di sini untuk ini ya. Nah, ini untuk, ya, ini untuk RSVP ya, yaitu acara ya, untuk acara. Jadi kita tinggal mengubah sedikit-sedikit saja, sudah bisa menjadi milik kita. Baik, mungkin tidak semuanya dibahas ya, ini tinggal memakai saja. Mungkin kita ambil perwakilan saja, yaitu mungkin kita ambil template yang lain. Nah, ini kalau tadi sudah sampai template ini, ada informasi kontak ini juga. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini buat template untuk mengetahui kontak atau nomor telepon yang mau dihubungi ya. Minta dulu ini informasi kontak, ada terus nama, kemudian email, alamat email, nomor telepon, komentar. Nah, ini sudah menjadi milik Bapak Ibu semuanya kalau sudah diisi ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di sini ada juga yang namanya ini Bapak Ibu, yang bersifat pribadi ada juga di sini ya. Jadi selain bisa digunakan untuk pendaftaran seminar, bisa juga membuat formulir pemesanan kaos, bisa juga untuk pesta pernikahan, bisa untuk
mendapatkan kontak gitu ya. Ada juga di sini berkaitan dengan, coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dengan pribadi ya. Berkaitan dengan pribadi. Mungkin informasi kontak, menentukan waktu, atau mungkin yang lain ya. Di sini kita lihat. Nah, ini. Nah, ya. Kemudian mungkin acara-acara kantor ya, acara kantor. Ini kita ambil mungkin cara pendidikan lah ya, cara pendidikan misalkan nih. Nah, misalkan ini pendidikan. Untuk template pendidikan misalkan tiket apa namanya, ada tiket keluar, ada ini penilaian, misalkan penilaian saja kita ambil contoh satu ya. Ada untuk lembar kerja, ada evaluasi kursus, di sini cukup banyak, sangat berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini adalah contoh formulir yang disediakan Google untuk melakukan penilaian. Jadi sudah banyak disediakan oleh Google. Nah, itu Bapak Ibu contoh-contoh yang ada, nanti kita explore lagi. Nah, sekarang kita coba untuk melihat menu selengkapnya, yaitu dari Google ini ya. Kita ambil Google ini. Contohnya kita ini yang kita ambil yang kosong ya, Google template yang kosong. Nanti kita coba pelajari satu persatu apa sih sebenarnya kegunaan timbul menu-menu yang ada di Google Form tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, kita ambil yang kosong aja. Baik. Setelah kita mengenal tentang Google Drive tadi, kita tahu bahwa di dalam Google Drive itu ada apa namanya ini penambahan baru ya, ada bisa membuat folder, bisa mengupload file, bisa ada menu upload folder, ada Google Dokumen, ada Spreadsheet, ada Google Slide, dan ada template ini apa namanya formulir. Maka kita coba untuk mendalami lagi masalah Google Formulir ini. Menu-menunya apa yang terkhusus di ini. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi gini. Ini adalah formulir kosong. Jadi kita kasih nama saja, misalkan formulir ini biodata peserta seminar ya. Biodata peserta seminar misalkan. Nah, ini adalah nama formulirnya, Nah, sedangkan ini kemudian kita klik di sini, nah, ini menjadi nama file. Jadi yang di atas ini nama file Bapak Ibu, dan ini nama formulir. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Nah, kemudian ini ada tempat pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita mau menambah pertanyaan, misalkan nama siapa, kemudian mungkin nomor teleponnya berapa atau alamatnya di mana itu ya. Nama misalkan nomor HP ya, nomor HP, dan sebagainya ya, atau NIP ya, NIP misalkan. Nah, NIP-nya berapa itu. Oke. Ini adalah tempat untuk menulis pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang akan diminta atau akan didapatkan oleh si pembuat formulir ini. Kemudian ini ada Bapak Ibu, ada respon, ini pertanyaan ini. Kemudian ini ada respon. Nah, kita klik respon ini. Nah, respon ini untuk mengetahui berapa jumlah tanggapan yang masuk, kemudian nanti bisa kita olah di sini spreadsheet baru berupa Excel, nanti bisa diolah lebih lanjut. Baik, nanti kita coba praktekkan. Kemudian ini adalah pengaya. Pengaya ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada from folder ya, ada juga autocraft, nanti kita coba bahas. Kemudian yang ini adalah sesuaikan tema. Ini kita tema. Tema ini gunanya yang pertama, kalau lihat gambar misalkan, oke. Ini kita milih gambar.
Ini kan seminar, kita ambil contoh misalkan berkaitan dengan pendidikan dan sekolah. Nah, kita ambil fotonya misalkan kita ambil ini saja. Berkaitan dengan sekolah. Oke, kita sisipkan. Nah, jadi sudah jadi ya, apa namanya, kita sisipkan gambar ini. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah warna apa latarnya, bisa ini ya, bisa ini, kita tinggal pilih ya, tinggal pilih. Kemudian warna warna temanya ini ya, kemudian warna latar belakangnya. Ini kan tema di sini nih. Ini warna latar belakangnya, kita lihat ini bisa ini. Nah, ini latar belakangnya, coba kita ambil ini ya, agak sedikit. Nah, bisa juga fontnya ya, gaya fontnya bisa diubah, misalkan kita ke yang ini bisa. Nah, kemudian selanjutnya setelah tema di sebelahnya ada pratinjo. Jadi gunanya adalah untuk mengisi, untuk dicoba sudah seperti apa gitu ya. Nah, misalkan ini nama saya Purwanto, misalkan Purwanto. Nah, misalkan NIP-nya 1 1971 03 19 93 06 1001 misalkan. Nah, dikirim, klik. Nah, ini gunanya preview Bapak Ibu ya. Gunanya preview. Gunanya preview ya untuk melakukan uji coba ya, untuk melakukan uji coba. Nah, kita coba lagi. Jadi ini preview. Nah, ini kelihatan sudah satu masuk kan? Nah, sudah ada satu tanggapan. Siapa tadi? Yaitu Purwanto tadi. Baik, sekarang ini preview, ini ada roda ya, setelan. Setelan ini gunanya adalah untuk mengatur ini ya, kita lihat. Ini pertama, ini ada umum ya. Kalau klik sini berarti nanti akan dikumpulkan email. Email itu akan apa, dikumpulkan alamat email ya. Bisa nanti kalau kita menggunakan seminar nanti bisa mengenerate apa, sertifikat dan sebagainya. Nah, kemudian ini bisa ada edit setelan mengirimkan, ada lihat diagram ringkasan dan sebagainya. Nah, kita klik saja bisa. Nah, kemudian ini presentasi. Nah, presentasi ini apa ini Bapak Ibu ya? Ini bisa nanti kalau pertanyaan bisa ndak diurut ya, acak urut pertanyaan, tampilkan status progres dan sebagainya misalkan. Ini kuis. Nah, untuk kuis ini biasanya digunakan untuk membuat soal. Jadi kita aktifkan dulu klik ini. Nah, ini misalkan apakah siswa setelah mengirimkan jawaban segera mengetahui, segera mengetahui ini. Kemudian teks centang ini agar pertanyaan tak terjawab diketahui siswa, pertanyaan yang benar diketahui siswa, nilai berapa yang diketahui siswa. Oke, simpan. Nah, kemudian masih ada kurang tadi ya. Ini kita kuis tadi ya, sudah ya. Oke, sudah kita simpan dah. Baik. Menu berikutnya yaitu kirim. Kirim ini kita coba klik sini Bapak Ibu. Nah, kirim ini melalui apa? Melalui link ya, melalui link tautan, melalui tautan. Ini tautan ini panjang sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa perpendek dengan cara mengklik perpendek URL. Nah, pendek kita salin, kita kemudian berikan kepada ini siapa namanya? Apa, kepada ya orang yang mau kita hubungi, mungkin di grup-grup ya, di grup-grup pengawas, apa grup apa kelas-kelas anak kita ya, ke grup-grup agar nanti bisa diisi, agar bisa diisi. Kita lihat misalkan ini, kita cobakan saja supaya nanti tidak ragu-ragu. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, nah coba ini masih berproses. Jadi setelah dapat link tadi, kita perpendek linknya, kemudian kita masukkan misalkan grup ini ya, grup siapa nih misalkan kita ambil grup, banyak grup ya. Grup siapa nih ya, misalkan sajalah ya, grup ini misalkan ini ya. Oke,
Oke, dah. Jadi ini kita copy, kita masukkan ke grup. Nah, coba kita lihat apakah ini benar dan alamatnya sampai tidak ini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini tinggal ngisi Bapak Ibu, misalkan namanya Susi, nah, misalkan alamatnya misalkan apa ya, Susi at gmail misalkan .com misalkan. Ini namanya misalkan Susiana Wati misalkan. Nah, NIM-nya misalkan 19670319902005 misalkan. Kirim, klik. Nah, dah terkirim. Nah ini dia. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi ini sudah selesai pengiriman. Nah, kemudian kita lihat lagi ini ada titik 3 ini apa nih gunanya nih. Ini untuk unduh atau mengurungkan, ini membuat salinan, kita copy saja. Misalkan mau di copy folder ini mau di copy formulir ini bisa, misalkan ini kita copy saja. Nah, klik. Nah, kita patahkan saja lah ya. Nah, kita patahkan saja. Oke, copy seperti itu. Atau mau di delete ya, kemudian untuk mendapatkan link ini tadi yang kita kirim lewat WA tadi, ini untuk mencetak, untuk tambah kalkulator. Tambahkan kalkulator ini adalah seandainya kita mau bekerja sama dengan pihak luar, pihak orang lain. Jadi nanti bisa formulir ini bisa diedit ya, bisa digunakan juga orang lain ya. Maksudnya diedit ya, disempurnakan. Mungkin kerja kita sendiri kan belum sempurna, nanti bisa disempurnakan kawan misalkan. Itu bisa ditambahkan ke kolaborator. Kita klik ini Bapak sebagai contoh, misalkan kita masukkan kita mau bekerja sama siapa. Nah, misalkan ini ya, kepada email sini misalkan misalkan Purwanto Mutu. Nah, misalkan ini klik. Nah, kirim. Nah, ini ya, kirim. Nah, ya. Jadi di Purwanto Mutu nanti juga ada formulir ini ya, yang kita kirim tadi, dia nanti bisa mengedit. Nah, kemudian berikutnya add-on tadi pengaya ini banyak. Nah, oke, kita lihat. Nah, ya masih proses Bapak Ibu. Pengaya ini gunanya ini nanti bisa untuk form notifikasi email, ada from ranger, ada autocrate dan sebagainya, ada from reader dan sebagainya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang ini ada preferensi. Preferensi ini kita coba lihat, misalkan dikumpulkan melalui email. Nah, kemudian apakah pertanyaannya dengan wajib semua? Kalau diklik wajib semuanya, berarti misalkan setiap pertanyaan nilainya misalkan 2, kalau kuis misalkan, nah, nanti otomatis tersimpan. Nah, gitu. Dah. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, itu perkenalan Google Form. Semoga menambah wawasan kita. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.